Panitia Kerja atau Panja DPR kembali melanjutkan rapat penyusunan draft RUU Kementerian Negara mengenai jumlah kementerian pada Rabu kemarin. Pembahasan ditargetkan selesai sebelum 12 Juli. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas mengatakan agenda pembahasan berfokus pada penghilangan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara. Dihapusnya angka 34 untuk jumlah kementerian tidak bisa dipastikan angkanya akan berkurang atau bertambah. Karena ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota dan bahannya sudah kita bagikan baik draftnya. Oleh karena itu saya berharap nanti diskusi kita, karena ini cuma menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian, dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan. Walaupun begitu kan kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu tetap harus memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas. Jadi dua-duanya tetap harus kita lakukan. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasto menyebut Undang-Undang Kementerian Negara yang berlaku saat ini masih relevan. Namun PDIP menghargai jika setiap presiden punya kebijakan tersendiri. PD Perjuangan kami percaya bahwa dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri kan. Undang-undang Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara dibahas balik DPR sejak Selasa kemarin. Tim ahli balik mengusulkan agar pasal 15 yang mengatur tentang jumlah kementerian diganti menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tengah dalam proses pembahasan DPR. Pro dan kontra mulai mencuat. Di antaranya dalam rapat sebelumnya, anggota Badan Legislatif atau Badan Legislasi menyebut perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara. Namun sisi lainnya tidak perlu direvisi karena yang sudah ada dianggap efisien dan optimal. Pagi hari ini kita ulas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Idrus Marham. Selamat pagi, Bung Idrus. Pagi, Mas Radhi. Sehat kan dah? Sudah lama kita tidak bertemu nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, di sambungan virtual saat ini juga sudah bergabung ada Putra Nababan, anggota Badan Legislasi dari fraksi PDI Perjuangan DPR. Selamat pagi, Bang Putra. Selamat pagi, apa kabar? Bang Idrus, apa kabar? Lama gak ketemu. Iya, kita ketemu di sini dalam rangka ide gagasan ke depan nih, Mas Randa. Terakhir saya wawancara biar CTI dulu. Ya. Bergabung juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, pagi, sehat Mas Umam? Selamat pagi Mas, alhamdulillah sehat. Baik. Pagi Bang Putra, pagi Bang Idrus. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga akan bergabung nih anggota Badan Legislasi dari Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Ahmad Baidowi. Tapi kita berbincang dulu, saya akan ke Bung Idrus dulu. Bung Idrus, rancangan Undang-Undang Kementerian ini tengah dibahas. Urgensinya seurgen apa sebenarnya untuk dibahas? Karena memang sebetulnya kan sudah dari tahun 2011 sebenarnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan. Kok kenapa baru sekarang? Itu kan rentang waktu yang sangat panjang begitu. Nah, ini kan juga masalah pelantikan kan masih tanggal 20 Oktober. Kan ini masih 4 bulan saya kira. Jadi saya kira ini ada juga baiknya, ada hikmahnya dimanfaatkan momentum ini untuk apa? Untuk mencoba melakukan penataan. Ya, berbagai hal yang diperlukan dalam rangka untuk bagaimana rancangan pemerintahan ke depan. Ini kan penting, dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini sudah sebenarnya meletakkan dasar-dasar dari awal. Pak Prabowo dari awal itu sudah pidato pertamanya sudah bicara tentang konstitusi, tentang persatuan, bicara tentang sistem ketatanegaraan,
bicara tentang sistem politik, sistem pemilu ke depan, yang menurut beliau itu, jadi kita lihat ada konstitusi, kemudian juga mengajak beliau bagaimana supaya kita satu kesatuan, karena sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita itu mestinya kan asasnya kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi ada nilai-nilai di situ, ada semangat kebersamaan, ada semangat persatuan, dan ada semangat kekitaan. Nah, itu dalam rangka itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Setelah itu diikuti lagi pidato, yaitu mengedepankan politik gagasan. Ya, pikiran-pikiran yang kita kedepankan, kalau dalam istilah saya dulu ketika jadi ketua KNPI, ide dan gagasan sebagai instrumen. Nah, ini kan berarti bicara konsep ke depan dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu maka konstruksi berpikir yang dikedepankan oleh Pak Prabowo untuk mendesain kabinetnya ke depan ini, itu betul-betul didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional objektif dan tetap pada konstitusi yang ada. Nah, oleh karena itu Mas Radi, saya ingin dulu, apalagi narasumber yang ada ini, menyampaikan bocoran bahwa kalau ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya bahwa ada 40 menteri, ada apa, itu bukan hanya hoax, tapi hoax. Maksud saya ini bohong besar, karena Pak Prabowo belum pernah bicara berapa anggota kabinet yang diperlukan. Tetapi konstruksinya apa? Kalau konstitusi kita, undang-undang kita, aturan kita, ya sekarang ini kan sangat tergantung pada ide, ya kepada visi misi presiden untuk menentukan program ke depan. Nah, sekarang ini kalau tahapan-tahapan yang ada, visi misi ini mestinya kan di breakdown. Ya, dalam bentuk program-program ya yang nyata, yang orientasinya adalah memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Nah, setelah program-program ini itu perlu diwadahi di mana? Selembaga. Dari situ bicara tentang kementerian, Mas Radi. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya baru bicara orang. Jadi bukan masalah mulai dari jumlah dulu, tetapi ada konstruksi berpikir yang menjadi dasar, sehingga dengan demikian orang-orang yang ada ini betul-betul dapat melaksanakan program yang ada untuk rakyat. Dan nanti kelanjutannya lagi, hak prerogatif presiden menentukan dan memberhentikan. Jadi kalau nanti ada yang tidak kompeten, ya ganti. Nah, ini kan begitu Mas Radi, cara berpikir yang dikembangkan sehingga olah mengolah, ahli tafsir, ya apalagi ini ada seorang intelektual ini adalah Pak Hairul Umam. Saya kira di sini persoalan kita, jadi supaya tidak ada olah mengolah Mas Radi lagi. Tidak ada ahli tafsir lagi. Jadi ya itu supaya saya selaku sekretaris kajian strategis Pak Prabowo kemarin, saya katakan tidak pernah ada keputusan atau ada ketetapan atau informasi bahwa 40. Lalu kemudian kabinet ini nanti ada menampung. Kabinet itu bukan penampungan. Jadi ini juga perlu kita pahami. Jadi lembaganya berapapun, kabinetnya belum tentu sejumlah itu, begitu kira-kira. Ya bisa, karena itu kan terkait dengan apa yang dibahas hari ini, hanya kebetulan saya kira. Dan ini penting memanfaatkan 4 bulan ini dalam rangka untuk mendesain bagaimana kabinet ke depan sehingga betul-betul fungsional, produktif untuk rakyat. Baik. Saya minta tanggapan Bang Putra dari PDI Perjuangan. Dalam rapat Badan Legislasi, Anda sebut jumlah kementerian yang sudah ada itu sebenarnya tidak perlu diubah. Ini juga senada dengan pernyataan dari sejumlah politisi PDI Perjuangan. Kemarin juga saya menyimak Mas Sekjen Mas Hasto Kristianto mengutarakan hal itu, bahwa undang-undang kementerian yang ada sekarang atau undang-undang yang existing itu masih visioner. Argumentasi Anda bagaimana, Bang Putra? Ya, saya senang sekali tadi Kompas ada berita pengantarnya, dan senang sekali mendengar Bang Idrus lagi, ada Mas Awi di sini sama-sama di balik. Ini udah lama nggak dengar Bang Idrus ini. Udah long time ago ya. Jadi gini, argumentasi yang kami sampaikan, Mas Awi ada di sini, nanti bisa juga melengkapi dan juga Mas Awi juga sudah gabung. Bahwa kita bicara tentang efektivitas dan efisiensi bahkan. Ya, dan saya kemudian pada kesempatan berbicara, saya menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan ataupun pemerintah dan DPR selama 5 tahun terakhir ini luar biasa. Apa itu yang luar biasa? Karena ini tantangan yang dihadapi seluruh dunia, bahkan saya nggak ingat kapan ini pernah terjadi selain mungkin dalam sejarah Perang Dunia Kedua, ya ini pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19,
bagaimana pemerintah bekerja sangat efektif, bekerja sangat efisien, dan bagaimana pemerintah bisa berkoordinasi dengan sangat baik dengan DPR RI. Bahkan urusan urusan anggaran, urusan pengawasan dan urusan juga undang-undang dan lain sebagainya itu luar biasa. Dan setelah 2,5 tahun bekerja menanggulangi COVID, ternyata pemerintah dan Indonesia mendapat apresiasi. Ya. Ini kita bicara COVID-19 loh, tidak ada yang tidak terkena COVID-19 di saat itu. Tidak ada negara satupun. Ya, ya. Dan Indonesia mendapat apresiasi. Apresiasi luar biasa dari negara-negara lain, bahkan mereka mengirim tim untuk belajar ke sini dan dari negara dunia dan juga dari universitas. Bahkan John Hopkins memberikan apresiasi juga. Artinya apa? Artinya dengan komposisi yang kita punya, dengan struktur yang kita punya, itu pemerintah sangat bekerja dengan efektif dan efisien. Nah ini saya kemarin bertanyakan, ada apa yang urgent yang kita lihat, yang sedang kita proyeksikan, ya artinya kalau tadi Bang Idrus mengatakan gotong royong, ya kabinet yang sekarang kurang tanda petik gotong royong seperti apa gitu kan ya, semuanya sudah masuk di situ kan, kecuali satu partai gitu kan ya, artinya itu udah cukup lumayan. Dan apalagi tantangan yang mau dihadapi oleh pemerintah ini yang melebihi COVID-19, artinya kita juga harus mempertimbangkan efisiensi juga. Kenapa? Karena kita harus ingat Radi, nanti Bung Umam juga mungkin bisa mendalami juga terkait juga dengan beban anggaran. Beban anggaran saat ini akan dihadapi oleh pemerintah mendatang. Ruang fiskalnya semakin sempit, terus juga kita punya beban hutang, kita belum bayar pengeluaran yang lain dan lain sebagainya. Itu luar biasa bebannya. Nah, artinya kalau memang kita mau bicara soal kelembagaan, saya kan dibalik beberapa kali dan juga membuat undang-undang beberapa kali. Itu Kementerian Hukum dan HAM selalu mengatakan kalau membentuk lembaga baru itu sudah tidak, pemerintah sudah pasti tidak setuju. Gitu loh. Ya, berulang kali seperti itu. Ini kita lagi membuat juga undang-undang kepariwisataan, ada usulan mungkin bikin badan pariwisata dan lain sebagainya. Itu pemerintah udah pada posisi yang kita tidak bisa menambah beban lagi. Nah, ini kan harus juga kita lihat realitas ini. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin. Tentunya kita sepakat bahwa ini presidensial seperti yang Pak Hasto sampaikan tadi. Tapi juga kita mengingatkan, ini ada tantangan apa yang melebihi pandemi COVID-19 ya, yang sedang diproyeksikan atau diantisipasi oleh pemerintah mendatang, sehingga harus dikutak-atik ini pasal 15 yang terkait dengan harus maksimal 34 kementerian. Itu yang menjadi tantangan kita. Jadi kita sama-sama mencari jawaban, ada apa gitu loh. Tantangan apa yang kita belum tahu. Mungkin ini juga menarik dari teman Golkar kemarin mengatakan kita harus ngomong ke rakyat, harus ada justifikasinya. Ya kan, itu rekannya Pak Idrus Marham di rapat balik juga menyampaikan apa justifikasinya. Kita harus jelaskan ke masyarakat. Nah, ini yang belum ketemu sampai sekarang, menjelaskannya apa tantangan yang paling besar dan terbesar sehingga kita harus melakukan ini. Melakukan merevisi undang-undang Kementerian Negara ini. Gitu, Radi. Baik. Jangan-jangan tantangannya program makan siang gratis nih sampai sekarang yang belum ketemu solusinya mau bagaimana ini nanti nih meramunya itu nanti di kementerian. Oke, saya ke Mas Awi dulu, Wakil Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR. Mas Awi, ini saya tertarik dengan pernyataan Anda nih. Revisi undang-undang kementerian baru dibahas, Kementerian Negara baru dibahas. Anda mengatakan itulah hebatnya anggota balik katanya. Nah, apa maksud pernyataan Anda ini, Mas Awi? Jadi kan ada yang mempertanyakan, itu putusan MK kan sudah lama, Mak. Kenapa baru sekarang? Kita guyon aja kan. Politik kan nggak perlu serius-serius, nggak perlu tegang-tegang. Yang penting kita santai, tapi politik kan nggak perlu tegang-tegang. Santai pun yang penting urusan negara ini selesai. Kan harus gitu. Kita ada senior nih Bang Idrus di situ itu, terus ada Mas Umam dan Pak Panda. Ya kita tanya, loh kok baru sekarang? Itulah hebatnya. Yang hari ini, balik hari ini itu menyisir undang-undang mana yang diputus oleh MK yang tidak ditindaklanjuti oleh revisi. Harusnya kan setiap undang-undang yang diputus oleh MK itu kan semua harus ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah, ditindaklanjuti dalam bentuk revisi untuk menjawab konteks itu. Jadi guyon aja. Namun demikian, kenyataan di lapangan memang Badan Legislasi hari ini di akhir masa periode ini sedang mendapatkan data dari Badan Keahlian DPR. Itu memang ada puluhan undang-undang yang harus di follow up
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak ingin meninggalkan PR yang terlalu banyak untuk periode yang berikutnya. Setidaknya kita ingin memberikan legacy kepada periode yang akan datang bahwa setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi itu seharusnya harus ditindaklanjuti dengan langkah merevisi undang-undang. Karena memang seperti itu alurnya. Nah, kembali kepada persoalan terkait dengan revisi undang-undang kementerian ini, ya kita menggunakan logika itu bahwa ada putusan MK. Terus pada saat yang bersamaan ada hiruk pikuk isu mengenai jumlah kementerian, ya sebuah kebetulan. Terus kemudian kita di balik tidak pernah bicara tentang jumlah. Kita memberikan kepada presiden untuk mengukur seberapa butuh jumlah kabinet yang diinginkan, ya silakan, karena ini sistem presidensial. Nah, ya, baik. Seperti itu. Baik, ini saya juga mencatat begitu ya, bahwa sebenarnya di balik juga ada puluhan beleit yang mesti ditindaklanjuti atau direvisi begitu. Nah, ini kembali ke pernyataannya Bang Putra juga tadi, tantangannya apa sih sebenarnya ke depan untuk undang-undang kementerian lembaga ini direvisi begitu. Terlebih jika memang nanti ke depannya untuk menghapus klausul angka 34 sebagai jumlah kementerian pada pasal 15 Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Nah, semua tidak menutupi kemungkinan juga ada pembahasan soal itu. Bagaimana nih, Mas Awi? Ya, itulah kemudian kita step by step, satu persatu kita selesaikan undang-undang yang ada dampak akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di masa sidang ini kemungkinan itu ada sampai 10 undang-undang yang kita usulkan revisinya. Tidak hanya undang-undang Kementerian Negara. Nah, terkait dengan undang-undang Kementerian Negara, adapun mengenai materi muatannya yang menjadi isu publik, bahwa kita berdasarkan konstitusi jelas ya di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Ya. Nah, maka sementara kita paham bersama sejak era reformasi kita sudah menganut yang namanya sistem presidensial. Jangan sampai sistem presidensial itu lebih heavy ke parlemennya. Maka kemudian kita berikan keleluasaan kepada presiden untuk menentukan mengenai kabinetnya, terserah presiden mau berapa. Maka kemudian batasan angka, ada usulan batasan angka, udahlah dihapus saja batasan angka, memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih, presiden yang akan dilantik, dan presiden yang akan menjalankan pemerintahan. Jadi ya untuk silakan aja, bisa saja kalau menurut presidennya nanti cukup 10 ya 10. Ya. Bagi presidennya cukup 30 ya 30 atau lebih dari 34 ya terserah presiden terpilihnya yang akan mengukurnya. Toh kalau berdasarkan pengalaman jumlah kabinet di Indonesia itu kan tidak ada yang benar-benar fix angkanya. Bahkan era kabinet Dwi Korah itu sampai 100 lebih. Di Orde Baru ada sampai 40 kan seperti itu. Tidak ada yang diatur dalam Kementerian Negara jumlah fix jumlah kementeriannya. Kalau gitu saya tanyakan. Jadi, Mas Aradi, sebelum Hairul Umam sekali lagi, saya ingin memperjelas kembali sekali lagi adalah bahwa ini biar clear semua. Kita sudah konfirmasi kepada Pak Prabowo, bahkan dengan saudara Dhanil juga yang selama ini kita kesawai juru. Kita konfirmasi satu, pernah nggak kita menyebut 40? Tidak pernah. Tidak pernah. Satu. Kemudian yang kedua, perlu juga kita klarifikasi bahwa pikiran sedikit pun tidak pernah ada pikiran bahwa kabinet ini adalah penampungan, bukan. Nah ini masalah. Jadi kemudian karena itu konstruksi berpikir yang dikembangkan oleh tim oleh Pak Prabowo ini adalah mulai daripada visi misi. Visi misi di breakdown dalam bentuk program. Program ini diwadahi dalam kementerian-kementerian. Lalu dari situ kementerian dalam rangka orientasinya apa? Kebutuhan rakyat, masalah rakyat, masa depan bangsa ini seperti apa? Itulah arah. Lalu ditentukan orang. Baru di situ jumlah. Jadi Mas Radi bisa lebih dari 34, bisa kurang dari 34 dan jangan langsung dipatok. Itu adalah akibat dari suatu cara berpikir. Nanti juga tapi saya akan tegaskan juga nih soal tantangan yang ditanyakan oleh Bang Putra tadi ke Bang Idrus. Tapi sebelum itu saya ke Mas Umam dulu. Mas Umam, ini kan
ramai-ramai ya sejumlah anggota DPR, terutama yang partainya pada saat pemilu 2024 kemarin di Pilpres itu mengusung Prabowo Gibran, mengatakan bahwa ini hanya kebetulan saja begitu. Termasuk Mas Awi juga tadi sepertinya sempat menyinggung ini suatu kebetulan bahwa pembahasan ini dilakukan di tengah Pak Prabowo sempat bilang akan menambah kementerian begitu. Ini menurut Anda memang benar-benar coincidence atau bagaimana? Analisis Anda bagaimana, Mas Umam? Kalau terkait dengan konteks koinsiden atau tidak, saya pikir tidak ada sesuatu yang sifatnya koinsiden dalam politik. Semuanya sudah dinegosiasikan, semuanya sudah dihitung. Nah, oleh karena itu kalau misal tadi Bang Idrus menyampaikan tidak ada pembicaraan khusus, bahkan Pak Prabowo sendiri juga belum menyampaikan keterangan mengenai hal ini, ya ini menjadi bagian dari sebuah pertanyaan. Apakah memang betul genuine dari Pak Prabowo, ataukah sebenarnya ada elemen di lingkaran Pak Prabowo misalnya yang mencoba untuk membuka ruang manuver dalam perumusan kabinet yang akan datang. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati beberapa waktu lalu misalnya ada yang mengatasnamakan asosiasi ya pengajar tata hukum negara dan sebagainya yang mengusulkan 42 secara spesifik untuk peningkatan jumlah kementerian. Sebenarnya angka itu bukan menjadi sebuah prioritas. Yang terpenting concern kita adalah soal good governance. Tata kelola pemerintahan yang seberapa efektif, seberapa kemudian mampu menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan dalam visi misi di kampanye kemarin. Karena kalau misal kemudian kita hanya merujuk pada angka, angka itu sesuatu yang abstrak. Yang terpenting adalah nomenklatur apa misalnya dalam konteks ketatanegaraan, dalam konteks kehidupan pemerintahan yang memang betul-betul dianggap sebagai sebuah prioritas utama. Nah, kalau misal kemudian itu sudah bisa ditetapkan, maka kemudian disitulah angka akan ditemukan. Kalau misal kita merujuk pada angka, 34 itu sudah termasuk cukup besar, cukup banyak. Let's say kita merujuk pada kabinet di Amerika. Berapa? Kabinet di Amerika kementerian hanya 15 kementerian. Tetapi elemen di dalamnya cukup kompleks. Koordinasinya dengan negara bagian atau state juga cukup efektif. Kemudian elemen-elemen badan yang berada di bawah presiden juga bisa berjalan dengan baik. Atau misal kita bergeser misalnya, lembaga atau negara di kawasan Asia yang kita anggap let's say bisa menghadirkan good governance dan juga public delivery service yang baik. Di Jepang misalnya, kementerian praktis hanya ada 11. Kemudian di Singapura misalnya, kementerian praktis hanya ada sekitar 18 atau 19. Nah, kalau misal kemudian ini dijadikan sebagai rujukan, angka bukan menjadi sebuah patokan, tetapi bagaimana kemudian negara-negara itu menetapkan nomenklatur dan bidang mana yang kemudian menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita sudah tahu semuanya, problem dari birokrasi itu adalah ego sektoral. Problem dari birokrasi adalah ketidakmampuan memanage cross-sectoral coordination. Kalau misal kemudian itu terus diberikan ruang dengan membuka ruang manuver yang semakin besar, menurut informasi bahkan 48 itu angka yang saya terima, 48 kementerian yang konon kabarnya akan di-generate dari pemerintahan baru Prabowo Gibran nanti. Kalau misal kemudian itu dihadirkan, maka subjektivitas kita dalam melihat itu ini bukan sekedar untuk memperkuat nomenklatur tupoksi dalam sebuah pemerintahan, tetapi ada motif lain. Salah satu motifnya adalah politik akomodasi. Nah, kita berharap pemilu itu menghasilkan betul-betul zakon kabinet ahli, siapapun. Kabinet ahli itu bukan berarti isinya profesional semua, bukan berarti yang dari partai itu tidak profesional. Ini Mas Awi ini profesional juga, Bang Putra profesional juga. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harus kita tekankan. Jangan sampai kita berdebat dalam soal angka, tetapi kemudian lupa dalam merumuskan ini prioritas mana saja yang harus ditekankan. Misalnya beberapa terkait dengan konteks pendidikan. Pendidikan sekarang itu tersebar di hampir semua lembaga kementerian itu ada pendidikan. Masing-masing kementerian punya universitas. Let's say ada Unhan misalnya, Universitas Pertahanan di bawah Kemenhan. Ada kemudian Kementerian Agama, tentu membawai UIN, IAIN, kemudian Universitas di Kemendikbud sendiri juga mewadahi cukup banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan. Pertanyaannya, kenapa tidak disederhanakan?
mengapa kompleksitas ini justru di-maintain dan justru akan difasilitasi dengan potensi perubahan di Undang-Undang Kementerian Negara di depan. Ya, dengan adanya jumlah kementerian yang sekarang saja kompleksitasnya sangat tinggi begitu ya. Nah, bagaimana nanti jika diubah? Tapi sebenarnya tuntutan publik itu simple. Ya itu tadi yang disinggung oleh Mas Umam soal good governance. Bagaimana menempatkan orang yang tepat, put the man on the right place gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang ada anggapan itu sebuah politik akomodasi, nah saya akan tanya juga nanti ke Bang Idrus setelah jeda ya. Untuk menjawab secara konkret, tantangannya apa sih sebenarnya ke depan untuk mengubah ini semua, merancang undang-undang kementerian, mengubah undang-undang kementerian dari tantangan zaman dan juga tantangan pemerintahan ke depan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Saya akan tanyakan itu setelah jeda, Bang Idrus. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membahas rencana revisi Undang-Undang Kementerian yang dikatakan akan mengakomodasi kepentingan atau visi misi yang dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Nah, tadi saya tanyakan ke Bung Idrus, publik itu simpel kan inginnya ya, sebenarnya ya put the man on the right place untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, good governance kalau kata Mas Umam tadi. Tapi ada juga pertanyaan dari Bang Putra tadi, apa sebenarnya tantangannya sih ke depan ini? Belum jelas juga dibahas di Badan Legislasi untuk menjawab kepentingan Prabowo Gibran inti ataupun dari Bang Idrus sendiri, dari tim yang diutus oleh Prabowo Gibran, mengubah undang-undang kementerian ini disesuaikan dengan visi misi. Bahkan nanti katanya akan ada penyesuaian lagi. Memang setiap rezim ada penyesuaian. Nah, ini ada penyesuaian lagi. Begitu. Jadi sekali lagi Mas Radi, saya katakan begini, ini semua sudah, ini kita sama sebenarnya. Bagaimana kabinet ke depan ini bisa efisien dan efektif. Tetapi sistem juga memberikan ruang kepada kita untuk melakukan penataan. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan bertumpu pada visi misi Presiden. Ya beda dulu kan, ada GBHN, tapi meskipun pada tahun 2004 itu ada rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek dan lain-lain sebagainya, tapi tetap penekanannya itu. Nah, karena dalam rangka itulah sekali lagi bahwa 4 bulan ke depan ini betul-betul dilakukan berdasarkan suatu konstruksi berpikir bahwa ada visi misi diberi dalam bentuk program. Program ini dicarikan nomenklatur kementerian tadi Mas Hairul Umam. Nah, karena itu kan perlu ada penataan di sini seperti apa. Nah, penataan ini kan melalui revisi undang-undang. Nah, itu kan sebenarnya. Setelah itu nanti, setelah ini ditentukan untuk menjamin program-program itu bisa berjalan dengan baik untuk rakyat, maka pilihlah orang-orangnya. Itulah tadi. Kalau ini tidak ada gunanya kalau orang yang duduk di situ tidak kompeten. Tidak profesional, tidak kompeten. Dan jangan lupa juga hasil-hasil survei yang ada juga menunjukkan bahwa tidak produktifnya sebuah pemerintahan karena tidak seimbang antara kompetensi yang dimiliki dengan posisi yang diduduki. Nah ini juga, nah oleh karena itu ini sudah benar alur pikir, jadi bersabar dikit ya karena ini baru di breakdown program ini, visi misi program, setelah itu nanti ditentukan nomenklatur kementerian yang ada, setelah itu nanti orang-orang yang diperlukan berapa jumlahnya, barulah terlibat dengan partai-partai untuk berdiskusi tentang itu. Masalah tantangan Mas Radi, saya kira begini, dalam waktu yang relatif singkat ini untuk menjelaskan tidak begitu mudah. Tetapi saya ingin mencoba menyederhanakan bahwa tantangan kita ke depan ini terkait dengan ini ada hal yang mendesak. Apa yang mendesak? Bagaimana masalah-masalah rakyat bisa dipenuhi? Bagaimana kebutuhan rakyat bisa dipenuhi? Misalkan masalah cabai, masalah beras, masalah bawang, masalah apa dan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ini kan nanti kan perlu penataan semua. Nah ini harus bahwa kementerian ke depan dan menteri-menteri yang ada ke depan harus mampu menjawab ini. Artinya Kementerian Perdagangan, ada Badan Pangan juga sekarang belum cukup. Nah, bukan. Ini kan perlu ditata dan ini kan masalah boleh jadi kelembagaannya iya, tetapi peran-peran yang ditangani seperti apa. Dan ini harus sinkron Mas Radi, tidak bisa tidak. Jadi kan susah begini. Ada dua hal. Rumah kecil ya kemudian perabot terlalu besar susah ngaturnya. Sebaliknya juga rumah terlalu besar tetapi perabotnya kecil meletakkannya juga susah. Karena itu harus pas. Nah sekarang ini tim Pak Prabowo berada pada
membreakdown itu dari visi misi ide program masuk nomenklatur yang gunakan supaya pas. Ya, jadi antara rumah yang ada dengan peran-peran yang ada ini bisa. Jadi menurut Anda rumahnya itu Indonesia yang besar dan perabotnya itu timnya Pak Prabowo yang nanti? besar juga gitu. Tidak seperti, tapi kan ini kita bicara tentang peran. Fungsional atau tidak, yang arahnya adalah efektif atau efisien, yang ujung-ujungnya adalah produktif atau tidak untuk rakyat. Ada satu, jadi sahabat saya ini Mas Putra, jadi gini. jadi ada yang mendesak, ada yang mendasar. Dan menurut kami ke depan ini, tantangan yang mendasar itu adalah penataan kembali, harmonisasi aturan perundang-undangan yang ada. Bahkan ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada perlunya evaluasi dan perlu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bang Buyung almarhum ketika saya jadi masih di KNPI sering mengatakan, Idrus, ini belum selesai ini barang. Ini masih lonjong. Perlu kita luruskan, ada banyak yang kita harmonisasikan. Nah tadi yang dikatakan oleh Mas Putra bahwa sekarang sistem kita sadari atau tidak ini terlalu liberal. Jadi nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kegotong royongan yang punya semangat kebersamaan, kekitaan, persatuan itu hilang. Akhirnya menyeleksi kata-kata saja yang digunakan, tidak lagi berpedoman pada ketuhanan. Itu masalahnya. Ini analogi yang menarik tadi Bang Putra. Kalau kata Bang Idrus, rumah besar rumah kecil perabotnya banyak susah juga katanya. Kalau rumahnya besar, rumahnya kecil perabotnya banyak. Sebaliknya begitu. Nah, ini analogi yang menarik untuk dicocokkan dengan urgensi merubah undang-undang kementerian ini. Tapi PDIP juga menyebut tetap akan menghargai hak presiden nanti ya. Kalau saya tidak salah mengutip sejumlah pernyataan dari politisi PDIP. Tapi apa yang seharusnya menjadi input untuk pemerintahan ke depan menurut Anda, Bung Putra? Saya itu sangat apresiasi sama pembuat undang-undang di tahun 2008 ini ya, undang-undang Kementerian Negara ya. Bagaimana visioner sebanyak-banyaknya 34 gitu ya. Saya jadi wartawan sejak Mensesteknya Pak Murdiono gitu ya, dan memantau terus pemerintahan seperti ini, dan kami sudah memiliki 3 presiden, dan bagaimana undang-undang yang dibuat ini sebanyak-banyaknya 34 ternyata bisa menjawab tantangan zaman. Apa yang disampaikan Bang Idrus tadi benar. Terkait dengan urusan cabai, bawang, segala macam. Itu ternyata selama 5 tahun terakhir, semua masalah kerakyatan kita jawab di saat pandemi bahkan. Pandemi COVID-19 yang memungkinkan saya, Mas Awi, dan Mas Umam pakai Zoom. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin kita pakai Zoom ini. Nggak mungkin. Mas Awi, Mas Umam, Mas saya harus ke Studio Orange. Jadi ini tantangan zaman yang dijawab. Bisa sendiri di sini, Mas Putra. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini visioner sekali Undang-Undang Kementerian Negara yang sedang kita mau utak-atik gitu loh. Nah, kedua dari insting jurnalistik saya, kalau di dunia politik ya, saya selalu di dunia Polkam sejak tahun 94, kalau ada narasumber dan orang yang berkepentingan selalu ngomong mau ke kiri, pasti dia mau ke kanan. Artinya apa? Kalau berkali-kali dia mengatakan bahwa itu pasti belum tentu lebih dari 34, pasti kurang dari 34, belum tentu ini jangan-jangan 10, itu pasti lebih dari 34. Itu pengalaman jurnalistik saya yang baru 25 tahun. Ya, baru 25 tahun gitu ya. Biasa kalau ngomongnya ke kiri itu maksudnya ke kanan. Supaya gitu. Diarahkan dulu ke kiri biar nggak ke kanan dulu, gitu baru ya. ke kanan. Iya, itu ilmu dasar itu. Itu pendidikan reporter yang saya ajarkan sama reporter yang baru. Jadi kalau narasumber bilang kiri itu pasti kanan. Gitu. Apalagi kalau dikatakan berulang-ulang. Gitu. Nah, yang ketiga, saya setuju dengan Mas Umam. Saya di DPR bermitra dengan pendidikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Aduh, sayang sekali sambungan komunikasinya sepertinya agak terganggu nih, Bang Putra. Berada di perjalanan sepertinya. Baik, saya kalau gitu sambil menunggu Bang Putra nanti lebih lanjut ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ini sepertinya dengan kok tidak bisa koordinasi ya? Kami di DPR bosnya ada 9 ketua fraksi. Kok kami bisa kompak gitu loh? Ya. Jadi sekat-sekat itu saya suka berkelakar sama pihak pemerintah. Bos kalian satu, presiden. Kok susah sekali koordinasi? Saya sama Mas Awi bosnya beda tapi gampang komunikasi. Gitu loh. Gampang kita kerjasama.
Nah ini Pak Idrus yang menjadi tantangan betul ya. Saya anggota DPR baru 1 periode dan saya lihat betul dari dalam ya bagaimana pemerintah itu ego sektoralnya kementerian itu luar biasa tingginya, luar biasa dahsyatnya. Dan ini testimoni yang saya harus mengatakan kenapa gerak pemerintah itu demikian lambat dibandingkan gerak swasta. Karena saya pernah bekerja di swasta selama 25 tahun yang begitu gesit dan begitu cepat dan juga ramah dengan inovasi. Sementara pemerintah itu luar biasa lambat ya dalam bergerak gitu loh. Nah ini tantangan-tantangan ini dan juga nanti beban fiskal dan juga pembangunan IKN dan lain sebagainya. Ini beban-beban yang akan diemban oleh pemerintahan yang baru gitu. Ini yang jadi catatan juga sebenarnya beban fiskal bagaimana anggaran negara nanti juga akan terpakai lebih besar sepertinya jika memang ada nomenklatur yang berubah, terutama jika memang betul ruangnya sempit sekali. Iya, ruangnya sangat sempit, apalagi memang betul jika betul begitu kementerian lembaga akan bertambah. Tapi saya akan tanya ke Mas Awi ini sebagai pimpinan Balek. Kalau tadi Bang Putra mengatakan kalau seorang politisi bilang banyak ke kiri sepertinya banyaknya ke kanan, begitu. Akan terwujudnya itu nantinya ke kanan. Nah, kalau dari meja pimpinan Balek, bagaimana ini juga kan dibahas di lembaga politik yang isinya juga para politisi gitu. Kalau diarahkan memang sepertinya tidak akan bertambah gitu. Tapi kenyataannya apakah atau pembahasannya di meja pimpinan apakah memang akan ditambah lembaga setingkat menteri ini? Nggak ada di meja pimpinan membahas jumlah kementerian. Tidak ada ya, membahas jumlah itu tidak ada. Ya, tidak ada. Baik. Dan bukan presiden kok. Karena parlemen itu bukan presiden gitu. Kan kita memberikan jalan bahwa sistem presidensial itu harus diperkuat. Jadi tidak perlu ada pembatasan-pembatasan. Sebenarnya kalau kita mau jujur hari ini, memang yang bernama Kementerian Negara itu dibatasi maksimal 34. Tapi jangan lupa ada lembaga yang statusnya setingkat menteri. Nah, sama aja kan sebenarnya, cuman dia tidak bernama kementerian. Tapi status protokolernya itu sama dengan menteri. Contoh KSP, Kepala Badan Otorita, terus BRIN, terus apalagi ada beberapa itu. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya namanya setara dengan menteri kan cuma penyebutannya berbeda gitu. Nah hal-hal yang seperti itulah yang ke depan itu menurut saya nggak perlu lagi terjadi. Nah Seskap misalkan, status Seskap itu apa? Nggak ada di Kementerian Negara Seskap, tetapi statusnya setingkat dengan menteri, protokolernya sama dengan menteri. Nah hal seperti itulah yang kemudian membuat diskusi kita di Badan Legislasi. Karena kita ini sistem presidensial, ya sudah serahkan aja kepada presiden. Gitu tapi kan. begini, kalau kemudian, begini, sorry Mas Awi, saya potong sedikit. Kalau begitu memberikan keleluasaan undang-undang ini nanti kepada presiden untuk menentukan jumlah menterinya, tapi bagaimana keleluasaan itu nanti diberikan oleh undang-undang kementerian yang sedang dibahas di Balek saat ini? Karena ada kalimat kunci dengan memperhatikan efektivitas jalannya pemerintahan. Nah, efektivitas jalannya pemerintahan itu ada ukurannya. Artinya tidak terbatas di angka 34 itu tadi, begitu ya? Tidak terbatas di angka 34, boleh kurang, boleh sama, boleh lebih. Semua tergantung kepada presiden yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif. Nah, terus kemudian apakah nomenklaturnya berubah dan semacamnya? Ya tentu itu presiden. Tentu presiden juga memikirkan beban anggaran. Nggak mungkin juga seorang presiden akan membentuk kabinet 100 orang. Karena kondisi zamannya sudah berbeda dengan zaman era Bung Karno. Tidak mungkin juga seorang presiden hanya akan membentuk 1 orang kabinet. Itu tadi itu rumah besar perabotnya kecil sedikit. Kan? Makanya, itu tadi ya. Analoginya Bang Idrus begitu ya. Rumah besar perabot sedikit. Angkanya kita tidak kunci di angka penyebutan angka. Semuanya kita serahkan kepada presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan kita kembalikan kepada memperkuat sistem presidensial itu. Jadi Mas Radi, ya apa yang disampaikan oleh Mas Awi ini sudah juga benar. Karena yang saya katakan tadi masalah sistem pemerintahan kita, ini ada ahlinya Saudara Hairul Umam.
Ini juga jadi banci juga. Yang mana sih sebenarnya ini jenis kelaminnya kayak apa? Makanya ada banyak penulis, termasuk disertasi saya. Ini demokrasi kita ini setengah hati semua gitu loh. Ini sehingga warnanya susah kita tentukan. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi yang penting Pak Prabowo telah mulai daripada konstitusi, kemudian mulai dari mengembalikan kepada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita pada nilai-nilai yang memang seperti mendasar, bukan liberal. Dan yang kata kunci di sini Mas Radi adalah politik gagasan. Jadi ini bukan politik akomodasi ya? Bukan politik akomodasi, lalu bagaimana makanya kabinet bukan penampungan. Bagaimana Anda menjawab kritik publik dan harapan publik bahwa jangan sampai ini jadi politik akomodasi begitu kira-kira? Nah, karena itu tadi yang penting bagaimana menyeleksi orang-orang yang masih orang-orang profesional. Saya setuju dengan Mas Umam tadi, tidak boleh didikotomikan antara profesional dengan partai. Karena di dalam juga partai banyak-banyak orang profesional. Jadi kategorisasi sosialnya yang dibuat selama ini keliru. Gitu loh. Ini perspektif yang juga harus saya tanyakan ke Mas Umam. Lalu intinya di pembicaraan kita pagi hari ini, perlukah aturan ini diubah jika nantinya memang betul kabinetnya Pak Prabowo dan Gibran ini gemuk begitu? Banyak sekali orang yang akan ditempatkan di kementerian. Bagaimana Mas Umam? Ya, perlu atau tidak perlu tentu bergantung pada basis argumen masing-masing ya. Dalam konteks ini rasa-rasanya hipotesis yang tadi disampaikan oleh Mas Putra itu agak make sense dan barangkali akan terjustifikasi bahwa kalau misal sudah ada kopling mengatakan ini tidak harus 34, bisa jadi di bawah, maka most likely besar kemungkinan ini akan dijadikan sebagai pintu untuk membuka ruang bagi dalam konteks semacam fiskal atau ruang manuver dalam membentuk nomenklatur kementerian yang baru. Dan besar kemungkinan memang motifnya adalah politik akomodasi. Nah, tetapi kalau misal kemudian memang demikian, yang menjadi hal yang terpenting adalah sekali lagi menetapkan yang tepat. Ini bukan soal the right man on the right place saja, tetapi bagaimana kemudian tata kelola pemerintahan itu memang didasarkan pada skala prioritas dan juga efektivitas kinerja. Nah, kalau misal kemudian tidak, ini muncul sejumlah informasi spekulatif. Misalnya, nanti atas nama penyederhanaan birokrasi, menurut informasi yang saya terima, termasuk dari teman-teman di internal KPK, sudah cukup kuat itu informasi, konon kabarnya akan ada skenario untuk memerger KPK dengan lembaga ombudsman. Dan kemudian fungsi penindakan KPK akan dikembalikan kepada Polri dan juga kepada Kejaksaan, sementara KPK akan menjadi macan ompong karena hanya akan fokus pada fungsi dalam konteks ini adalah prevention. Nah, oleh karena itu, ini jangan sampai kemudian membuka ruang yang justru bukannya progres, tetapi malah regress, malah mundur. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi. Kalaupun memang yang menjadi bahan pertimbangan adalah politik akomodasi, ini sekedar sebagai saran untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau misal memang konteksnya adalah politik akomodasi, barangkali ruang manuver itu bisa di-extend dengan memperbanyak posisi wamen. Itu menjadi salah satu alternatif. Karena menambah wamen itu tidak akan menciptakan sebuah penambahan infrastruktur kelembagaan baru. Let's say hanya akan menambah satu ruang kerja menteri dan perangkat yang kemudian akan mendampingi wakil menteri. Tapi selebihnya kalau misal kemudian nomenklatur kelembagaan yang baru yang kemudian dirumuskan, let's say ada yang bilang 42 atau kemudian 48, saya pikir ini impact-nya akan cukup rumit. Dalam konteks cross-sectoral coordination, termasuk juga dalam konteks bagaimana tadi ruang fiskal negara yang memang sedang terbatas itu akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Bagaimana kemudian negara dengan keterbatasan dana itu akan menciptakan kebutuhan yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian jangan sampai presiden baru terbebani oleh situasi ini dan tentu endingnya adalah bagaimana menciptakan effective government dan dalam konteks ini adalah good governance tadi yang menjadi basis yang kemudian harus menjadi komitmen dari pemerintahan ke depan. Jadi intinya jangan sampai lembaga yang begitu penting, contohnya tadi seperti KPK itu dirampingkan di saat ada lembaga yang tidak terlalu dibutuhkan, diadakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang sama-sama harus kita hindari untuk menciptakan good governance
dan tentu saja menempatkan orang-orang terbaik dan profesional di lembaga-lembaga yang akan dibuat. Terima kasih. Ya, saya perspektifnya. dikit boleh Ya, baik, saya ingin mempertegas kembali bahwa inilah kadang-kadang kita menafsirkan Pak Prabowo Gibran pasti ingin sukses memimpin. Dan untuk sukses dan memimpin ini pasti menyusun kabinet, membentuk kabinet yang apa? Sama tadi, yang efisien, yang efektif, yang fungsional dan produktif. Tidak mungkin Pak Prabowo membentuk kabinet itu gagal, ingin sukses. Nah, mari kita buktikan gitu. Dan Pak Prabowo sudah memulai dengan konstruksi berpikir yang sangat luar biasa. Dan itu aja. Kritik publik juga akan terus berjalan, ya, pengawasan akan terus berjalan. Pak Prabowo dengan politik gagasan, di situ ada ide dan gagasan sebagai instrumen, perdebatan konseptual, dan di dalam itu ada kritis, menghargai, gitu loh Mas. Siap. Jadi, baik. Terima kasih diskusi kita pagi hari ini yang menarik dan hangat di Sapa Indonesia Pagi untuk Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bung Idrus Marham, lalu juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Fraksi P3 Ahmad Baidowi, serta anggota Badan Legislasi Fraksi PD Perjuangan Putra Nababan, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang Idrus.